wabarakatuh. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ibadihi wa lifatika jamal ahli samawati wal ardina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa nakhusu khususan abaina wa ummatina wa asjadina wa ulamaina wa sadidina wa ulamaina wa nakhusu khususan mu'alif kitab Mukhtarul Hadis An-Nabawiyah wal Hikam Muhammadiyah Sayyid Ahmad Hashimi wa nafa'ana Allah bi ulumihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah malam ini kita mengaji kitabnya agak mengacak nih ya, karena stok yang mestinya ngabisin kitab hadis Tangqiul Qaul belum mencetak ya. Jadi yang cetakan lama kemarin sempat mengaji Istiqomah itu Mukhtarul Hadis. Jadi di antara ciri hadis Mukhtarul Hadis ini gini, mulai dari huruf hijaiyah ya. Jadi awal bab itu awal buka kitab dari lafal dari semua hadis yang diawali dengan hamzah. Ya. Karena apa? Yang ada ketikan ini ya kita pakai dulu, nggak apa-apa, penting dapat ilmu. Ini sebelumnya ada hadis tentang sholat ya. Bismillahirrahmanirrahim, sebelum masuk ya hatta tatma'inna. Idza uqimatis sholatu. Sebelumnya ya ini supaya nanti jelas. Idza uqimat, apabila telah dirikan as-sholatu sholat, fakabir maka bertakbirlah. Nah, ini nanti hadis ini untuk menerangkan kaifiyah atau caranya sholat. Ya, kalau dalam dalil Al-Quran, aqimi sholata liduluki samsi, itu menunjukkan waktu sholat. Nah, nanti ada hadis sholu kama ra'aitumuni, sholatlah kalian sebagaimana aku sholat, kata Nabi. Jadi dalam Al-Quran itu enggak disebutkan bagaimana takbiratul ihram, bagaimana rukuk, sujud. Nah, itu enggak dijelaskan. Yang menjelaskan adalah hadis. Nah, termasuk hadis ini tuh menerangkan tentang kaifiyah atau ibadah sholat ya, mulai dari takbiratul ihram ya, yang kemarin diulang-ulang, ada rukun dalam sholat ada 3, ada rukun kolbi, ada fi'li, ada qoli, ada niat, ada yang sifatnya gerakan ya, termasuk berdiri tegak itu hukumnya termasuk rukun. Kemudian ada bacaan Fatihah, tahiyat akhir, yaitu dalam membaca sholawat itu termasuk rukun. Dalam hadis sini, idza uqimati sholat, apabila telah didirikan as-sholatu sholat, fakabir maka bertakbirlah. Nah, ini dimulai dengan takbiratul ihram. Summa qara, kemudian membacalah surat atau ayat tayasara yang mudah atau ringan, yang pendek. Ya. Berarti kita harus ngikutin Nabi mestinya ya. Tayasara yang mudah atau yang ringan, maka bersamamu atau bagimu. Minal Qur'ani, dari Al-Quran. Nah ini kan kalau dipahami secara letterlock ya apa adanya, berarti ini bukan Fatihah. Kan gitu. Padahal Al-Fatihah itu rukun, nggak boleh ditinggalkan. Padahal yang dimaksud sini ayat yang mudah adalah yang sifatnya sunnah ya. Misalnya surat-surat pendek, misalnya Al-Ikhlas atau apa. Sumarka, karena ini sambungannya langsung ruku. Sumarka, kemudian rukuklah. Rukuklah hatta tatma'ina, sehingga kamu kondisi tomakninah atau tenang. Nah itu ya, itu masuk tuh. Hatta tatma'ina, sehingga bertomakninah atau kondisi tenang. Rokian ketika ruku.
Maka di antara rukun dari sholat adalah tomanina. Kalau orang sholat tarawih kemarin di Madinah atau mana 20 rakaat apa 23 rakaat cuma 7 menit, nah itu gimana? Insya Allah nggak sah itu ya. Karena nggak ada tomak ninahnya nggak ada. Fatihah aja mungkin nggak kelar ya. Makanya itu nanti turun-temurun gitu. Sumarka mestinya MUI Majelis Ulama Indonesia menegur lah itu. Menegur yang tingkat kabupaten misalnya atau NU dari Ormas bisa menegur supaya apa? Karena nggak mungkin sholat dalam jangka 7 menit bisa 23 rakaat, itu nggak mungkin. Sumarfa kemudian angkatlah. Ya, sumarfa kemudian angkatlah hatta ta'tadila sehingga posisinya lurus lagi. Jadi i'tidal itu artinya kembali tegak ya, kembali lurus lagi. Maka adil itu bahasa Arab ya, dari bahasa Arab telah menjadi bahasa Indonesia, berlaku adil ya. Kalau dalam Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi i'tidal, jadi semua rata. Jadi kembali lagi tegak. Qaiman dalam posisi berdiri. Qaiman dalam posisi berdiri. Maka bangun ruku itu disebut i'tidal ya, karena kita berdiri tegak lagi. Sumasjud kemudian sujudlah kalian. Sumasjud kemudian sujudlah kalian hatta tatma'ina sehingga tomakninah. Ya harus tenang. Gak boleh sujud asal nempel cabut gak boleh ya. Ibarat minimal itu kapas. Kapas ketika kita tindih itu dia mimpes ya. Nah itu termasuk tomakninah. Maka tomakninah ini termasuk kita masih lumayan ya. Karena membaca subhanallahil a'la 3 kali ya insya Allah udah cukup ya. Karena kemarin udah dibahas ya, sempat dibahas kalau membahas fikih. Aslinya yang menjadi rukun itu 1 kali semua. Yang 3 kali itu termasuknya sunnah ya. Kemarin masuk bab wudu. Itu yang musalasah itu yang 3 kali itu hukumnya sunnah. Ya, termasuk dalam sholat itu bacaan ruku subhanallahil azimi itu 1 kali cukup, cuma sunnahnya 3 kali. Karena apa? Kita ngejar tomaninanya ya, tomaninah. Karena dalam ruku itu yang menjadi rukunya adalah fi'linya, rukunya bukan bacaannya. Kalau bacaannya sunnah. Nah, kenapa dikasih bacaan itu supaya kita tomaninah? Karena tomaninah dalam ruku itu hukumnya termasuk rukun, nggak boleh ditinggalkan. Maka daripada diam ada bacaan subhanarabbiyal azimi, ya itu namanya supaya kita tomakninah. Aslinya yang menjadi rukun adalah rukunnya ya. Masuknya kategori rukun fi'li. Sajidan dalam keadaan sujud. Sumarfa kemudian angkatlah hatta tatmaina sehingga kamu tomakninah ya. Jalisan duduk di antara 2 sujud. Jalisan kondisi duduk. Kemudian sumasjud kemudian sujud yang kedua kali. Sumasjud kemudian sujudlah kalian hatta tatmaina sehingga tomakninah kamu ya. Harus tomakninah, harus tenang. Sajidan dalam sujud. Sajidan dalam sujud. Summaf'al kemudian kerjakanlah ya. Summaf'al ya. Fa'ala yafulu if'al ya, if'il boleh. Jadi kerjakanlah, ini apa? Fi'il amar ya, perintah. Summaf'al maka kerjakanlah zalika hal tersebut. Hal tersebut tadi fi sholatika dalam sholat kamu kuliah secara keseluruhan. Ya, kata Rasulullah, caranya sholat ya kayak tadi harus tomakninah. Ya. Itu kerjakanlah sholat keseluruhan, kuliah secara keseluruhan. Itu tadi tentang kaifiyah atau cara-caranya sholat. Walaupun nggak ada tahiyat di sini kan, nanti di hadis lain ada menerangkan tahiyat akhir. Itu mana kertasnya? Ada. Rawahu meriwayatkan hadis. Rawah kan kalau dikupas rawah itu fi'il madhi. Rawah meriwayatkan hadis. Al-Bukhari menjadi fa'il. Al-Bukhari Imam Bukhari.
wa Muslimun dan Imam Muslim. Di hadis berikutnya. Jadi hadis ciri dari kitab Mukhtarul Hadis, hadisnya itu diawali dengan huruf hamzah yang awal ya. Nanti setelah hamzah selesai ganti diawali dengan huruf ba semua. Hadis-hadis yang isinya atau matanya diawali dengan huruf ba. Idza quriba apabila dihidangkan. Dari kata qorib didekatkan berarti dihidangkan. Idza quriba apabila dihidangkan ila hadikum kepada salah satu kalian ya. Ila hadikum kepada salah satu kalian. Apa yang dihidangkan? Ta'amuhu makanannya. Ta'amuhu makanannya. Wa fi rijlaihi. Wa fi rijlaihi sedangkan di kedua kakinya ya, pada kedua kakinya. Na'lani masih memakai dua sandal. Na'lani memakai dua sandal. Kata Rasulullah apa? Falyanzi maka hendaknya ia melepas. Falyanzi maka hendaknya dia melepas na'laihi dua sandalnya. Nah, makanya ini bagus ya. Nah, mungkin ada rahasia atau hikmah di situ. Kalau kita makan, kalau masih pakai sendal dilepas dulu kata Rasulullah, apalagi sepatu kan itu. Nah kalau di rumah makan gimana? Nah ini yang repot ya. Fa'inahu maka sesungguhnya yang demikian. Fa'inahu maka sesungguhnya yang demikian. Arwahu lebih enak, ya, lebih nyaman. Arwahu lebih nyaman atau lebih enak. Lil qadamaini bagi kedua telapak kaki. Lil qadamaini bagi kedua telapak kaki. Wawa dan yang demikian minas sunati termasuk sunnah Nabi. Wawa yang demikian minas sunati dari sunnah Nabi. Makanya kalau dipikir itu tradisi atau kebiasaan kita itu banyak yang sudah masuk kategori sunnah Nabi ya. Mau masuk rumah ya, makan ya sendal pasti dilepas. Rawahu meriwayatkan hadis Abu Ya'la, Imam Abu Ya'la, Anasin dari sahabat Anas. Anas ini termasuk pembantu ya, pembantu Nabi. Orang yang dititipkan ibunya untuk apa? Membantu Rasulullah. Hadis berikutnya idza kasurat apabila banyak. Idza kasurat apabila makin banyak atau banyak, yang banyak apa? Dzunubul abdi, dosa-dosanya hamba. Dzunubul abdi, dosa-dosanya hamba. Dari kata-kata zambun mufrad, zambani dua dosa, kalau dzunub berarti jamak, banyak dosa. Dzunubul abdi, dosa-dosanya hamba. Falam yakun maka tidak ada. Falam yakun maka tidak ada lahu baginya. Lahu baginya minal amali satu amalan. Minal amali satu amalan ma yukafiruha yang bisa menghapuskan dosa tadi. Ma yukafiruha ya, yang dapat menghapuskan dosa tadi. Misalnya ada hamba nih, ada seseorang muslim mukmin ya. Dia ini dosanya terlalu banyak. Sedangkan kalau diukur amalannya ini nggak ada yang bisa membandingi dosa tadi. Maka solusinya apa kata Rasulullah? Ibtala maka Allah memberi cobaan atau memberi bencana ya. Ibtala maka mencoba, memberi cobaan hu padanya Allah bil khuzni dengan kesedihan atau kesusahan. Ya, jangan kaget kalau kita dikasih kesedihan, kesusahan dari Allah karena mungkin banyaknya dosa kita. Sehingga amalan kita nggak mencukupi untuk mengcover ya, untuk menolak dosa tadi. Maka Allah mencobanya dengan menurunkan kesedihan atau kesusahan. Tujuannya apa Allah menurunkan kesedihan tadi?
Liyukafira, untuk meleburnya atau menghapus dosa. Liyukafira, ya, untuk menghapus dosa anhu darinya, dari hamba tadi. Maka ketika Nabi Isra Mi'raj disebutnya apa? Amul Khuzni, ya, tahun duka cita. Karena pada tahun itu Nabi kehilangan dua orang yang dicintai, yaitu pamannya, ya, Abu Thalib, dan kakeknya atau pamannya, ya, kakeknya, ya, Abdul Muthalib, dan istrinya Siti Khadijah. Jadi kalau kita terlalu banyak dosa, kita misalnya amalan kita nggak mencukupi untuk menghapusnya, Allah memberi cobaan dengan kesedihan atau kesusahan. Yaitu cara Allah, Pak, supaya nanti kita di akhiratnya lebih mulus ke surga. Ya, cukup di dunianya dikasih siksaan dulu, supaya nanti di akhiratnya langsung ke surga. Rawahu, meriwayatkan hadis Ahmadu, Imam Ahmad, an Aisyah, dari Siti Aisyah, istri Nabi. Rawahu, meriwayatkan hadis Ahmadu, Imam Ahmad, an Aisyah, dari Siti Aisyah. Siti itu bahasa Arab, ya, sudah melebur jadi kamus Indonesia. Awalnya itu Sayyidatina, ya, Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Khadijah. Kalau Nabi Muhammad kan Sayyidina, laki-laki. Kalau perempuan Sayyidatina, karena mu'anas. Karena lidah Nusantara jadinya Siti. Idza kana, apabila telah tiba, boleh. Jadi karena itu maujud, bimakna maujud, ya. Berarti apabila telah ada. Idza wajada, bimakna wajada, sudah mewujud. Idza kana, apabila telah tiba akhiruz zamani, hari kiamat, akhir zaman, ya. Akhir zamani, ujungnya zaman, masa. Karena maka akan terjadi. Karena maka terjadi qiwamu dinin nasi. Qiwamu dinin nasi, ukuran agama manusia. Qiwamu dinin nasi, ukuran agama manusia. Wa dunyahum, dan ukuran dunianya. Wa dunyahum, dan dunianya. Apa yang menjadi ukuran orang-orang di akhir zaman? Ada rohima dirham, ya, money, uang, ya. Wa dananira, dan dinar. Jadi ada uang dirham, ada uang dinar. Kalau dinar itu pakai emas, ya, koin. Kalau darohim, dirham pakai kertas. Jadi lebih mahal dirham, dinar. Nah, di sini maksud hadis ini adalah apa? Nanti di akhir zaman itu orang mulia itu harganya manusia itu diukur dari banyaknya harta mereka. Kalau mereka tajir, kaya raya, ya udah dia mau jadi apa aja jadi, ya, jadi pemimpin, jadi ulama, jadi-jadian bisa, ya. Karena apa, ukurannya sudah uang, dirham, dan dinar. Kalau di sini ya rupiah, miliarder misalnya, kan, mau apa aja bisa jadi. Rawahu, meriwayatkan hadis At-Tabrani, Imam Tabrani. Hadis berikutnya, idza mata, apabila mati. Idza mata, apabila mati waladul abdi, anaknya seseorang, anak seseorang, ya. Qala, berkata atau berfirman, Allah Ta'ala Maha Mulia Allah. Allah menugaskan. Qala ini memerintahkan, boleh. Qala, berkata, Allah Ta'ala Maha Mulia Allah. Jadi kalau dimanain kayak gitu, ya. Kalau seringnya kan Allah Ta'ala udah jadi satu. Aslinya Ta'ala itu fi'il madhi juga. Allah jadi fa'ilnya. Li malaikatihi, kepada malaikatnya. Jadi ketika ada yang meninggal dunia, Allah memerintahkan malaikatnya. Apa perintah Allah? Qabadtum, kalian telah mencabut. Qabadha, mencabut. Qabadtum, kalian telah mencabut walada abdi, ya, anak hambaku.
anaknya hambaku, fayaquluna. Maka para malaikat menjawab, fayaquluna, maka mereka menjawab atau berkata, na'am iya. Na'am iya. Setelah mendengar jawaban malaikat iya, fayaqulu, maka berkata Rasulullah, berkata Allah, ya Allah bertanya lagi. Qabattum, kalian telah mencabut. Ini kan sama, kalau bisa nanti gak usah dimanain lagi, sama dengan atasnya. Qabattum, kalian telah mencabut samrota fuadihi, buah hatinya. Ya, samroh itu buah, fuad itu hati. Samrota fuadihi, buah hatinya. Ya, namanya anak kan buah hati orang tua. Ketika anaknya meninggal, dicabut nyawanya. Nah, Allah nanya kayak gitu detail ya ke malaikat. Fayaquluna, maka mereka berkata malaikat berkata lagi, na'am iya. Na'am iya. Fayaqulu, maka berkata Allah atau bertanya lagi Allah. Madza qala abdi? Madza qala? Apa yang telah dikatakan? Madza qala? Apa yang telah dikatakan abdi, hambaku? Hambaku setelah anaknya meninggal tadi ngomong apa oleh malaikat? Fayaquluna, maka berkata malaikat, Hamidah telah memuji. Hamidah telah memuji ka engkau. Hamidaka telah memuji engkau ya Allah. Wastarja'a, dan mengembalikan semuanya. Wastarja'a, dan mengembalikan kepadamu. Maka bacaan istirja itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, artinya apa? Kita diciptakan dari Allah dan kembali kepada Allah. Itu namanya istirja. Dari kata-kata roja'a, kembali kepada Allah. Wa yaqulu, maka berkata Allah Ta'ala Maha Mulia Allah. Nah, ketika mendengar jawaban seorang hamba yang sabar, ya, anaknya telah meninggal dunia, ya, tadi dia memuji, oh semuanya kehendak Allah, Maha Suci Allah misalnya kan. Baca innalillahi wa inna, itu orang apa? Innalillahi, sesungguhnya kami itu milik Allah, lillahi milik Allah. Wa inna ilahi, dan kami semua ini ilahi akan kembali, ilahi kepada Allah. Rajiun, kembali. Nah, itu ketika Allah mendengar jawaban dari hamba yang anaknya meninggal itu, kata Allah apa? Ubnu, bangunkanlah. Ubnu, bangunkanlah, wahai malaikat, liabdi, kepada hambaku yang tadi yang sabar. Baitan, satu rumah. Baitan, satu rumah, fil jannati, di surga. Bait fil jannati, di surga. Wasamuhu, dan namakanlah. Ya, dikasih nama. Rumahnya itu dikasih logo atau dikasih nama. Baital Hamdi, dengan sebutan Baital Hamdi, yaitu rumah pujian ya. Baital Hamdi, rumah pemuji ya, muji Allah. Baital Hamdi, Baital Hamdi. Jadi orang tua yang anaknya meninggal dunia, nah itu nanti apa? Karena dia sabar, membaca istirjanya benar, ya nggak meraung-raung. Nah, kalau meraung-raung, merobek-robek baju, garuk-garuk apa muka, itu salah ya. Itu apa, tradisi orang Yahudi, dilarang, dalam Islam dilarang. Nah, termasuk bayi yang masih suci itu nanti jadi pelayan orang tuanya. Ya, jadi nanti orang yang punya bayi meninggal ya, masih keadaan suci, dia belum punya dosa, itu nanti bayinya akan menjadi pelayan orang tuanya. Nah, makanya ada enaknya juga kalau orang tuanya sabar. Nah, nanti enak di akhiratnya pelayanannya super ini, eksekutif ya. Karena apa? Punya tabungan bayi tadi. Ya, tahu-tahu ada hidangan. Pada tanya, ada kitab yang menerangkan itu ya. Lah ini kok tahu-tahu ada makanan ini, siapa yang ngelayanin? Nah, ternyata anaknya sendiri yang meninggal dalam keadaan masih suci, masih bayi. Rawahu, meriwayatkan hadis At-Tirmizi, Imam Tirmizi. An Abi Musa, dari Imam Abi Musa. Satu lagi ya. Idza mata, apabila mati al-insanu, manusia.
Idza mata apabila mati, ya mati itu bahasa Arab. Mata yamutu mautan. Fa huwa mayyitun, ya, mayit. Kalau misalnya kalau bahasanya hewan mati apa? Maitah. Maitatun itu bangkai. Kalau pakai tasdid berarti mayit, ya mayitun itu manusia, pakai tasdid. Ini belajar nahwu sedikit. Kalau ada tasdidnya mayit berarti manusia, berakal. Kalau maitun atau maitatun berarti bangkai, ya, bangkai hewan. Misalnya mayat perempuan mayitatun, ya mayitah, mesti dipakai tasdid. Maka jangan sampai salah nanti. Mentang-mentang lagi belajar bahasa Arab, nyebut orang meninggal maitah, waduh, ntar ini ya, kalau orangnya pintar tersinggung payah, apa dianggap bangkai, salah. Mesti pakai tasdid mayitun buat manusia. Idza mata apabila mati al-insanu manusia ingkota maka terputuslah amaluhu amalnya, perbuatannya, ya, perbuatannya telah finish, udah the end, ya, udah selesai tamat. Illa min salasin, illa kecuali min salasin dari 3 perkara. Ya, idza mata apabila telah mati al-insanu manusia ingkota maka putuslah the end, ya, finish amaluhu semua perbuatannya illa kecuali min salasin 3 perkara. Sedaqatin jariyatin, yang pertama sedekah jariyah. Sedekah jariyatin yang mengalir pahalanya. Ya, jariyah itu bahasa Arab. Dari kata-kata jaro yajri, ya berjalan. Jariyatin yang berjalan terus pahalanya. Seperti gini, apa? Orang Arab atau siapapun yang mewakafkan masjid misalnya dipakai orang sholat, ya udah orangnya dapat pahala, orang sujud, orang sholat, orang zikir, baca Quran dalam masjid, pahalanya ngalir terus. Itu namanya sedekah jariyah. Seperti nanti ada lampu mati, nah, buru-buru misalnya sedekah lampu. Selama lampu itu masih nyala, ini saya sedekahkan untuk orang tua saya. Nah, udah selama lampu itu masih nyala dalam masjid itu, nah itu orang tuanya masih terang benderang di alam kubur. Ya, itu namanya sedekah jariyah. Kalau udah mati buru-buru, ini udah ini jariyah saya ini lampu. Nah, gitu itu boleh. Atau ilmu juga nggak bakal putus. Yuntafau yang bermanfaat, ya yuntafau yang diambil manfaat bihi dengan ilmu tadi. Jadi yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat itu apa? Ya sekarang kalau masih waktunya menimba ilmu, nah nanti misalnya satu saat dibutuhkan masyarakat, ya udah waktunya menyiram. Jadi dalam hidup itu harus ada punya 2 prinsip. Kalau nggak menimba ya menyiram. Kalau kita masih kurang misalnya, oh di sini ke orang alim semua, pintar semua, ya udah timba ilmu sebanyak-banyaknya. Nah ketika kita tinggal di tempat lain karena takdir Allah kan nggak tahu. Di situ orang kurang ilmu, berarti kita waktunya menyiram ilmu. Yang terakhir awaladin atau anak solihin yang soleh. Solehnya itu gimana? Yad'u mau mendoakan. Yad'u yang mendoakan lahu kepada orang tuanya. Lahu pada orang tuanya. Rawal meriwayatkan hadis Muslimun Imam Muslim. Ya, yang terakhir ini hadisnya terkenal sekali. Ya, sedekah jariyah, ilmu yang manfaat. Yang terakhir anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Cukup. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.